apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema malam ini, sebetulnya aku nggak akan berencana ya teman-teman. Kita akan lihat aja tema dari sini ya. Kita akan ambil satu fun. Oke, spy. Seseorang yang masih kepo banget sama hidup kamu. Bisa mantan, bisa orang yang mungkin konflik sama kamu, ya. Kenapa? Karena dia masih merasa punya ikatan atau merasa punya hati yang dalam sama kamu. Nih ada guarded, ya. Dimana energi orang ini sudah redup di mata kamu. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini aku coba untuk sesuaikan untuk kameranya. Ya. 3 kartu di depan kita. Energinya adalah spying. Spying itu artinya memata-matai kamu. Kalau kita lihat ke belakang, posesif sebetulnya sama kamu. Perasaannya sekarang kamu sama dia sepertinya udah kayak kamu nggak mendapatkan chemistry lagi dari orang ini. Dan ini menjadi misteri. Kenapa dia begitu ke kamu? Ya, kita kan lihat apakah dia punya maksud jahat atau baik ya. Ini bukan hanya cinta teman-teman, bisa aja siapapun. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya. Kita akan buka untuk ciri-ciri dari orang ini. Kartunya malam ini kita meriah dikit ya. Karena kita baru Natalan. Baru melewati spirit. Christmas spirit. Itu harus semangat. Kalau aku nggak merayakan untuk udah 2 tahun ya tidak merayakan. Sudah change, sudah convert. Nah, tuh, kartunya aja udah di devil. The devil itu artinya di sini aku bisa ngelihat bahwa seseorang ini merasa masih punya unfinished business sama kamu. Apa itu? Mungkin ada janji yang belum ditepati. Mungkin pada saat kalian bersama ingin sehidup semati, nyatanya nggak bisa. Dan menurut dia, kalau kamu udah berjanji seperti itu, atau ada janji dia yang belum keterutan sama kamu, itu belum selesai. Bisa aja kan, putusnya kalian ini, itu nggak baik-baik aja. Ya, jadi itu masih kayak ada rasa dendam, rasa dongkol, rasa benci. Ada kartu Page of Cups. Masih tidak bisa move on, masih tidak bisa berencana atau move on ke orang lain, yang seperti kulihat di sini ya. Kemudian yang aku lihat juga teman-teman, orang ini itu lebih seperti kayak gini. Aku tidak bisa move on dulu, aku nggak bisa pindah ke lain hati dulu, karena masih ada perasaan belum nyaman. Masih ada perasaan tidak nyaman. Karena mungkin ini sakit hati banget sama kamu. Makanya kamu harus pikir dulu, kamu dulu pernah salah apa dengan seseorang, ya kan? Nanti aku akan bacakan efeknya tuh apa, teman-teman. Oke? Kita lihat di sini lagi. Ada kartu Six of Cups. Ini masih berangan-angan tentang kamu loh. Ini kalau aku bisa simpulkan ya. Seseorang di sini masih berangan-angan tentang kamu. Kenapa aku bilang seperti itu, teman-teman? Karena dia belum close. Kartunya itu belum selesai, belum dead. Masih berimajinasi, masih berambisi, ingin bersama dengan kamu. Dia merasa kamu sama dia itu sudah tidak terpisahkan. Oh iya, bisa juga begini sih. Bisa juga hubungan kamu sama orang ini itu sudah terlalu dalam.
terlalu dalam, terlalu lekat, tapi nggak jadi. Di sini ada kartu The World. Kartu The World itu aku lebih lihatnya masih ada kayak ambisi untuk mencapai sesuatu ya. Dia tidak akan tenang sebelum bisa membuat kamu itu mungkin juga merasakan apa yang dia rasa. Makanya aku bilang, kartu ini itu mungkin kau harus hati-hati. Ya, kalau misalnya kamu masih suka sama orang ini, ya ini adalah kabar baik buat kamu. Tetapi kalau misalnya energinya tidak baik dan ini merupakan ancaman buat kamu, ini sangat bahaya banget. Karena awal-awal aja udah the devil, dan aku lihatnya di sini sudah nggak ada komunikasi lagi. Sudah beda, kamu kemana, dia kemana. Tetapi kamu tidak bisa berpikir bahwa kamu tuh tenang gitu loh dengan semua ini, nggak bisa, ya kan? Ternyata masih ada yang spying kamu. Di sini ada kartu 5 Pentacles, ya. Kalau aku bisa bilang bagaimana nih ceritanya pasca kalian berakhir. Walaupun itu sudah berakhir teman-teman, ya, tapi impactnya ke dia itu kurang baik. Saya lihat ada kartu 5 Pentacles di sini lebih menunjukkan bahwa dia sendiri ini kayak hilang arah, ya, ibaratnya kayak hilang arah, nggak tahu dia ini ke depannya gimana, masa depannya tanpa kamu mungkin, ya, karena mungkin di sini sudah dalam. Tapi nggak bisa bersama. Yang ada sampai dengan sekarang, energinya dia tuh masih menyimpan rasa sakit hati, masih ingin move on sakit hatinya dari kamu, tapi belum mampu. Dia mengcover up semuanya ya dengan bersabar, menunggu. Jujur aja teman-teman, di sini kalau kamu bilang tapi dia sudah ada punya yang lain, Kak. Kalau aku itu cuma covering up aja ya teman-teman. Cover up dalam arti ini cuma kayak pura-pura aja gitu loh. Ya kamu juga udah gak mau sama dia. Mungkin gak sih kalau hubungan orang ini ke kamu itu dia ini adalah orang yang posesif. Bisa aja ya. Kamu gak nyaman walaupun kalian sudah berhubungan jauh, sudah sangat dalam, bahkan sudah mau ke tahap serius mungkin, tapi kayak gak jadi aja gitu. Entah kamu tiba-tiba hilang feeling sama dia karena jujur aja ya, hilang feelingnya itu pasti dikarenakan orang ini kayak terlalu posesif. Kamu kayaknya nggak bisa nafas, apa-apa dicurigain, bisa jadi gitu. Dan di sini aku ngelihatnya dia tuh berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang berwibawa. Dia seakan-akan bilang kayak oke, aku nggak apa-apa kok, nggak sama dia. Tapi sebetulnya itu hanya kamuflase. Kenapa? Dia pengen kelihatan kuat aja di luar. Dia pengen kayak kelihatan oke, pasca pisah sama kamu, I'm fine, I'm okay. Nggak jadi goncangan buat aku. Karena dia sudah berusaha mati-matian sebetulnya. Tapi rasa sakit itu tuh masih kayak belum kering teman-teman. Masih basah ini. Alasan dia spying kamu. Alasan dia spying kamu. Alasan dia memata-mataimu. Masih tertarik. Queen of Wands itu ibaratnya gini, gue suka sama lo tapi gue nggak mau beranjak datang ke lo gitu. Gue ya suka aja ngeliat kabar lo sekarang, lo baik nggak sama gue, atau lo lebih terpuruk lagi nggak ada gue gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngeliat status kamu yang patah hati sama orang baru, oh happy sekali. Page of Pentacles, orang ini masih merasa kamu tuh adalah miliknya seorang. Nih, kartu The Devil itu kuat banget loh energinya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ya, mudah-mudahan orang ini nggak punya indera keenam yang kita bacain ya. Jadinya nggak nyerang aku. Serem loh. Kadang-kadang orang tuh punya manifestasi yang besar,
keinginan yang kuat, itu bisa jadi satu energi, di mana energi tersebut bisa aja energinya muram, ya, energi black, energi hitam gitu. Itu yang aku takutkan, karena dulu aku pernah ngebuka readingan itu untuk black magic, malah gue nya diserang, itu selalu kalah jengking, nggak tau, selalu kalah jengking gitu. Kalau yang udah ikutin aku lama dari awal ya, itu pasti udah tahu, itu aku disengat kayak kalah jengking gitu teman-teman. Itu bisa meriangnya kalau nggak cepet-cepet ke dokter ya. Itu bahaya banget kalau jengking masuk entah dari mana, dan itu besar. Makanya saya tutup. Di sini ada kartu Eight of Swords. Eight of Swords itu lebih kepada apa? Lebih kepada dia secara pikiran itu nggak bisa move on. Kamu tahu nggak sih, misalnya ada penyebab atau traumatik dari hubungan ini yang tidak mudah untuk dilupakan. Mungkin kamu juga pernah mengalami namanya patah hati. Atau mungkin dia energinya bisa aja memutusin kamu karena emosi, karena tidak puas di saat itu, tapi setelah putus dan kamu udah nggak mau terima dia kembali, dia bisa aja merasa bersalah terus, atau kayaknya kok aku menyesali sesuatu. Ini energinya seperti ini yang mendorong kamu. Mungkin nanti kita akan lihat impact-impactnya. Yang pasti salah satu yang mendorong kamu untuk gak dapat pasangan lain, bukan karena kamu di magic atau apa teman-teman. Aku bilang ya, kadang-kadang tuh bukan karena kamu di magic, karena sebelumnya kamu tuh sudah jauh berhubungan dengan seseorang ini, dimana seseorang ini tuh sebetulnya punya manifestasi, dia punya bakat manifestasi, punya bakat untuk secara spiritual itu, secara dia nggak sadar ya, apa yang diomongkan kadang-kadang jadi kebenaran. Apalagi kalau dia sakit hati, ini bisa akan menghambat kamu mendapatkan pasangan yang lain gitu. Ada kartu Four of Wands, ada di sini keinginan dari orang ini untuk bisa bersama dengan kamu terus-terusan. Entah mau koneksinya cuman pacaran doang sampai mati, entah dia mau serius, mau tinggal sama kamu, entah itu ke pernikahan. Tapi di sini dia belum menemukan orang yang bisa mendampingi dia selayaknya diri kamu. Kenapa? Ada keinginan dia, karena aku udah bilang ikatannya ini sangat serius, dan dia masih nganggap ini sampai sekarang someday itu akan kembali lagi. Kamu sama dia akan bersatu kembali. Tuh. Dia pun juga nggak tahu kenapa sedalam ini dia punya perasaan yang begitu besar terhadap kamu. Semua itu aku bilang kan masih misteri. Ya, masih misteri. Masih belum tahu. Dia juga sebetulnya belum tahu kenapa bisa segila ini sama kamu. Ada kartu The Devil. Kita kembali lagi ke sini. Aku sih nggak mau bedah lebih lanjut ya, takutnya dia nonton video ini kan serasa kayak dibaca. Ini The Devil. The Devil itu artinya adalah satu ikatan, dimana ikatan ini bisa berarti ikatan karmik sangat dalam. Kalian itu mungkin sudah jauh sekali ya, sudah jauh pacarannya, tidak dalam norma-norma batasan pacaran. Even gini, kalau misalnya pun tidak masih dalam tahap norma-norma pacaran, biasanya tuh lama gitu, mungkin pacarannya dari SMP sampai kuliah, tiba-tiba putus gara-gara orang lain, gara-gara mungkin kamu tertarik sama orang lain, dan tiba-tiba udah nggak ada binaran sinar cinta di mata kamu dan dia, tiba-tiba putus. Dan sekarang ini tuh kayak, loh kok dulu bisa nggak jadi, kenapa ya? Atau mungkin aja kisah-kisah cinta lama ya, yang dulu kamu cinta pertama sama dia sampai sekarang ini kayak nggak kesampaian, itu bisa menjadi satu energi buruk loh teman-teman, serius. Karena kenapa ya, biasanya ada seseorang, biasanya wanita itu rusak karena cinta pertama. Ternyata setelah mengenal, sekarang misalnya dia datang lagi ternyata manipulatif. Di sini kartu Two of Cups tuh. Aku tidak mau yang lain. Aku cuma merasa kamulah orang yang paling bisa aku ajak ngomong ngalor ngidul, bertukar pikiran ya, sesama apa ya ibaratnya.
Kalau curhat enaknya sama kamu. Kamu adalah orang yang bisa mensupport aku dari sisi perasaan, membenarkan setiap langkahku, mensupport, udah itu berbagi ya. Kamu berusaha untuk mendukung dia kala itu. Ibaratnya kalau kancing sama apa sih sama pasal kayak ceklik gitu ya, kayak diklik gitu. Lengket, dia merasa ada yang lengket di hubungan ini. Oke. Orang yang spying sama kamu, dia punya tujuan apa? Aku akan buka satu kartu yang mewakili tujuan dia. Baru kita akan masuk ke efek. Efek karena dia spying kamu terus atau ngebatin. Oke, kita akan lihat di sini satu kartu apa yang membuat dia ini spying kamu. Cups, Ten of Cups. Orang ini pengen masuk banget jadi bagian dari keluarga kamu. That should be me. Seharusnya aku yang sedang pegang tangan kamu sekarang, yang sedang memeluk kamu sekarang, yang bakal jadi yang seharusnya jadi suami atau istri kamu sekarang. Harusnya aku punya anak dari kamu. Kenapa kamu dengan yang lain? Misalnya kalau kamu udah ada yang lain. Atau aku adalah orang yang memang cocok untuk kamu. Kenapa kamu gak mau sama aku lagi? Aku tuh posesif sama kamu dikarenakan apa? Dikarenakan aku tuh cinta sama kamu. Aku sangat cemburuan kalau kamu sama orang lain. Aku cemburuan kalau seandainya kamu sendiri tidak memberikan perhatian sama aku. Harusnya aku loh yang bersama kamu. Harusnya kita punya anak yang lucu-lucu bersama. Tapi kan kamu milih yang lain mungkin, atau kamu udah gak mau sama aku. Mungkin kamu bosan, mungkin kamu gak bisa nerima sikap aku. Kenapa? Karena aku sudah mati-matian sama kamu. Nih. Kurang lebih alasannya kayak gitu-gitulah ya. Kalau kamu punya kesimpulan lain, coba kamu artikan the devil ini, the devil ini dengan Ten of Cups, 10 cawan. Coba artinya apa? Komen di bawah. Yang menang, aku akan coba untuk hubungi dan kasih free reading. Suka-suka aku, nanti milihnya berapa. Oke? Ingat ya, the devil dengan Nine of Cups. Apa yang ada di pikiran kamu, tuliskan saja di komentar di bawah. Kita akan lihat efek atau impact dari seseorang ini yang masih mikirin kamu terus dan masih memata-mataimu. Impactnya. Kamu tahu nggak sih? Impactnya dia, kamu bisa aja ya akan sangat sulit mendapatkan pasangan. Orang yang dekat sama kamu itu rata-rata adalah orang yang kurang baik, ada niatan menipu, dan ujung-ujungnya kamu kayak menunggu seseorang yang tepat buat kamu. Prosesnya pun juga lama. Ini efek dari dia masih memata-mataimu dan masih ngebatin kamu. Apakah ini ada solusinya, Kak? Kak Mela bener loh, sampai sekarang aku dari mantanku yang kemarin, aku gak bisa move on, hatinya tuh sudah kayak terkunci. Ya memang ini energi yang diberikan. Harusnya gimana? 7 Pentacles, teman-teman. Jujur aja, ini tuh akan kebawa jadi sugesti. Bacaanku ini akan kebawa jadi sugesti. Aku cuman bilang begini, jika memang kamu mengalami kondisi-kondisi kamu susah menemukan pasangan, kamu harus fokus dengan dirimu dulu. Obatnya cuma satu, fokus sama dirimu dulu. Entah dia memberikan energi buruk sama kamu, memberikan energi yang memperlambat kamu mendapatkan pasangan, doesn't matter.
Kamu harus tunjukin kepada dia bahwa sekarang ini, saat ini, aku adalah orang yang pantas diperebutkan sama orang lain. Insya Allah energinya ini akan putus, teman-teman. Kamu nanti akan ketemu, tapi masih mungkin agak lama, sekitar 7 bulanan lagi dari sekarang. Bisa tahunan Kak, bisa aja kalau kamu di sini tidak membuktikan dirimu bahwa kamu tuh benar-benar perfect. Aku percaya sih kekuatan dari Tuhan, walaupun itu pelan ya teman-teman, tapi akan bekerja. Seiring kamunya juga percaya kepada yang di atas. Oke, teman-teman, ini aku akan bukakan terakhir untuk inisial-inisial yang pantas kita curigai karena memberikan energi yang mungkin kurang baik ini untuk kamu. Saya bacakan ya, ada B, R, V. Ayo, mudah-mudahan ada yang kebeli mobil BRV. E, G, W, K, M, H, S. Ini ada energi dendam karena cinta loh. Manifestasinya jadi kurang baik ke kamu. Z, T, Y, dan X. Oke? Kira-kira ini teman-teman, kalau misalnya memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Cuman, apa ya, huruf-huruf di depanku ini, itu menjadi wakil pembacaan. Ya, kalau kamu merasa memang energinya cocok, dan memang betul seperti itu, ingat, harus fokus membuat dirimu bahagia dulu. Kalau kamu udah bahagia dan fokus sama yang sekarang, memperbaiki hal-hal yang kecil-kecil sekarang, nanti judul-judulnya ya, kamu tuh juga bakalan dapet kok orang yang tepat. Aku yakin itu, walaupun mungkin masih menunggu. 7 bulanan lah minimal, ya. Masih banyak waktu untuk memperbaiki diri. Insya Allah akhir tahun 2024 nanti sudah punya gandengan baru, bisa memutuskan energi ini. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye bye.